Halo Sobat Rebahan, apa kabar dengan pergelutan kasur hari ini? Kalau masih gitu-gitu aja, barangkali kamu butuh asupan alur singkat 252. Hai guys, gue kembali untuk membahas episode 7 dan episode terakhir dari serial ini. Karena serial Paper Girls memiliki 8 episode. Cerita diawali saat Tiffany remaja terus mengagumi sosoknya ketika lulus SMA dan ia diterima di kampus favorit. Namun, kesenangan Tiffany remaja dibantah oleh Tiffany dewasa, dan akhirnya mereka berdua pergi ke sebuah kafe karena ada hal penting yang ingin disampaikan oleh Tiffany dewasa. Di sini ada dialog yang dalam guys antara Tiffany dewasa dan Tiffany remaja. Jadi sifat ambisius Tiffany itu pada akhirnya akan membuatnya sadar ketika dia memasuki kuliah. Kemudian ternyata Tiffany itu adalah anak adopsi guys, dan itu adalah fakta yang sangat membuat Tiffany remaja terkejut. Lalu cerita berganti saat Meg dan KJ berhasil menemukan makam Meg. Dan benar ia meninggal di tahun di mana ia berusia 16 tahun. Lalu KJ menghibur Meg dengan membuat sebuah lelucon dan menerka-nerka bagaimana keadaan saat Meg terakhir kalinya. Kemudian guys, cerita berganti saat Erin dan pacar Tiffany dewasa kedatangan seorang tamu. Dan tamu itu adalah Larry. Ya, Larry mencari Tiffany dewasa dan remaja. Tetapi Larry akhirnya meminta Erin untuk mendengarkan ceritanya. Mereka pun mengobrol di tangga. Di situ Erin menjelaskan jika Larry di tahun 1999 meninggal karena robot Outworlds. Larry pun tidak habis pikir dengan cerita Erin, kok bisa-bisanya dia terbunuh oleh robot Outworlds. Kemudian guys, Larry menunjukkan sepeda para gadis loper koran itu. Sepeda yang ditemukan Larry itu berasal dari lubang garis waktu yang ada di peternakannya. Kemudian tidak lama setelah Erin pergi dengan Larry guys, duo Tiffany pun kembali. Mereka masih berdebat akan tujuan hidup mereka. Dan di saat itu pula pacar Tiffany memberitahu jika Erin pergi dengan Larry. Dan benar saja mereka menuju ke peternakan Larry. Sesampai di sana guys, ada anggota underground lain yang ikut mengamati fenomena jatuhnya barang-barang mereka yang berasal dari tahun 1988. Mereka semua mengamati benda itu satu persatu. Dan pada akhirnya mereka menarik kesimpulan jika barang-barang dari tahun 1988 memang akan membuat Outworlds mendatangi mereka, dan mereka semua harus segera meninggalkan tempat peternakan itu. Sebelum mereka pergi, mereka segera menghancurkan mata-mata Outworlds yang berupa robot kecil guys. Namun guys, ternyata Meg telah bertemu dengan anggota Outworlds dan KJ menemani Meg menemui pimpinan Outworlds yaitu Grandfather. Jadi di sini guys, mereka diberi penawaran oleh Grandfather jika mereka mau dihilangkan ingatannya akan pengalaman mereka menjelajah waktu, mereka akan diantarkan kembali ke tahun 1988. Tetapi KJ membuat permintaan lain dengan meminta Grandfather untuk bisa menemukan obat untuk Meg agar Meg tidak mati nantinya. Namun Grandfather menganggapnya itu tidaklah sebuah hal serius. Dan kemudian guys, mereka pun kabur dan sebelum mereka pergi, Tiffany memberikan buku tentang koordinat lubang waktu itu kepada Tiffany dewasa. Lalu guys, mereka bersembunyi di ruang bawah tanah dan tentu saja keberadaan mereka segera ditemukan oleh Outworlds. Akhirnya mereka berempat mengumpulkan nyali untuk melawan Outworlds. Dan kemudian justru malah mereka dibawa oleh pasukan Outworlds menaiki pesawat. Di dalam pesawat itu ternyata salah satu orang kepercayaan Grandfather justru berniat mengirim mereka ke Tiffany dewasa yang sudah memiliki institut. Salah satu anak buah Outworlds itu mengatakan kepada mereka agar segera menyampaikan kekacauan yang terjadi saat ini karena mesin waktu yang ditemukan oleh Tiffany dewasa itu menyebabkan Outworlds dan Underground pun saling berperang. Tetapi guys, ketika mereka semua masuk di kapsul waktu, Grandfather pun menyebut mereka dan melihat perempuan itu tertembak. Erin pun keluar dari kapsul waktu dan dia memberikan pengobatan. Setelah itu, perempuan itu mempersiapkan kembali kapsul waktu baru untuk mereka berdua.
Dan ternyata anak buah Grandfather mengacaukan sistemnya. Dan akhirnya Erin dan Tiffany justru menyasar di tahun 50-an guys. Dan masalahnya akan semakin bertambah karena mereka tersesat jauh dan kemungkinan di tahun itu pun keempatnya juga belum lahir. Jadi mereka harus bagaimana nih? Tambah seru kan jalan ceritanya nanti di season 2? Nah, ini guys ada info juga dari internet kalau serial ini sebenarnya ada season 2-nya. Namun kepastian tayangnya masih ditunda. Semoga penundaan itu segera diperjelas lagi di tahun ini. Kita banyak-banyak doa aja ya guys. Jadi kesimpulannya adalah di episode 7 dan 8 ini, dibalik mereka kembali ke tahun 1999, justru menemukan hal baru. Yang pertama, barang-barang mereka pun ikut bersama mereka dengan posisi tempat yang berbeda. Kedua, Outworlds memiliki mata-mata untuk mengamati mereka, tetapi berhasil dihancurkan oleh mereka. Dan yang ketiga, mereka jadi tahu stasiun mesin waktu yang dimiliki oleh Outworlds. Dan walaupun season 2 masih ditunda, setidaknya kita sudah benar-benar memahami season pertamanya. Semoga segera dapat kabar baik ya guys untuk season 2-nya. Sekian dari gue, makasih sudah mampir, bye-bye.